Maaf Sartino, seandainya aku memiliki pacar, kamu sama sekali tidak masuk kriteriaku. Dengar itu cowok jelek, cuy. Kata Ratih dengan penuh luapan emosi diakhiri meludah di depan Sartino. Aku pun kaget dengan apa yang dilakukan Ratih barusan pada Sartino. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Cynthia di Surabaya. Ratih, sahabat dekatku dari sejak SMA hingga kini kuliah di semester 5. Memang memiliki wajah cantik, manis, dan tubuh yang seksi, sehingga tak heran jika banyak cowok yang berusaha mendekatinya untuk mendapatkan cintanya. Namun Ratih sendiri sudah memiliki komitmen untuk tidak berpacaran sebelum kuliahnya selesai. Diary, aku dan Ratih tinggal di sebuah kos-kosan yang tidak jauh dari kampus, hanya sekitar 15 menit jalan kaki dari kos ke kampus. Hampir tiap malam kami belajar bersama, namun di sela-sela kami belajar, HP Ratih selalu mengeluarkan bunyi notifikasi pesan WhatsApp dan kadang panggilan dari cowok-cowok yang sedang berjuang mendapatkan cinta Ratih. Hingga akhirnya HP Ratih sering di silent karena kami masih menggunakan tethering dari HP ke laptop untuk mencari bahan tugas kuliah di internet, sehingga tidak mungkin HP dimatikan. Sangat mengganggu memang. Namun seperti para pejuang 45, cowok-cowok penggemar Ratih itu tak kenal menyerah dalam merayu atau mencari perhatian dari Ratih. Adalah Sartino, salah satu pejuang cinta Ratih yang paling gigih berjuang. Dia teman kami satu angkatan dan satu jurusan. Hampir tiap hari selalu WhatsApp dan kadang telepon. Jika di kampus, bisa dipastikan akan duduk di bangku paling dekat dengan Ratih. Saat istirahat, Sartino selalu ngajak Ratih ke kantin, namun Ratih selalu menolaknya. Diary, jika malam minggu, Sartino pun selalu datang ke kos kami. Untungnya dari pihak pemilik kos melarang tamu laki-laki masuk lingkungan kos selain orang tua atau saudara, dan ada penjaga kos yang berjaga di dekat gerbang masuk. Sehingga jika Sartino datang, Ratih selalu minta penjaga kos untuk menyuruh Sartino pulang. Memang dari sekian banyak cowok yang mengejar Ratih, hanya Sartino lah yang menurutku paling aktif. Setiap bertemu Ratih, Sartino selalu berusaha mendekati Ratih. Mungkin karena telepon dan WhatsApp yang tidak pernah direspon oleh Ratih. Mungkin juga nomornya sudah diblokir Ratih dan saat datang ke kos juga selalu ditolak. Sehingga Sartino memanfaatkan momen saat ketemu Ratih di kampus. Ratih pun sangat jengkel dibuatnya.
Aku sendiri sebagai teman Ratih juga merasa sangat terganggu dengan keberadaan Sartino di dekat kami. Kalau orang Jawa bilang griseni. Aku juga cukup kagum dengan sifat Ratih yang menurutku cukup dewasa dan sabar menghadapi cowok-cowok yang selalu mengejar cintanya dan menanggapi sikap mereka secara bijak. Dan memang ada beberapa cowok yang mundur teratur setelah Ratih menolaknya dengan halus, dan mereka pun masih berteman baik dengan kami. Namun hanya Sartino yang menurutku orangnya sangat menyebalkan. Sudah ditolak berkali-kali, namun tidak pernah menyerah. Jujur, secara fisik Sartino orangnya kurus dan tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, cenderung hitam, dan maaf dari segi wajah menurutku jauh dari kata tampan. Namun PD-nya harus diacungi jempol. Diary, mungkin karena sudah habis kesabaran Ratih, suatu ketika di dekat gerbang kampus saat kami akan pulang ke kos, mendadak motor Sartino berhenti tepat di hadapan kami. Sartino turun dari motornya dan menawari Ratih untuk mengantarkan pulang ke kosan kami. Bagi Ratih, tawaran Sartino adalah sebuah modus yang sangat membuat jengkel, karena Sartino tentu sudah tahu kami pulang berdua, sementara kos kami juga dekat. Ngapain juga nawarin boncengan motor bututnya. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, Sartino seperti memaksa Ratih untuk ikut dengannya. "Ayolah Ratih, aku antar pulang ke kos ya," rayu si Sartino berkali-kali sambil mencoba menggapai tangan Ratih. "Maaf Sartino, aku kan pulang berdua sama Cynthia. Gak mungkin lah aku ninggalin dia. Lagian kos kami juga dekat. Jadi tolong tinggalin kami berdua ya," kata Ratih dengan sopan yang pastinya masih mencoba sabar. "Sekali-sekali kan gak apa-apa Ratih, aku antar kamu pulang ke kos. Ayolah," pujuk Sartino. "Sartino, Ratih kan sudah bilang gak mau, kenapa maksa sih?" kataku yang mulai emosi dengan kelakuan Sartino. "Aku tidak ada urusan denganmu Cynthia, tapi dengan Ratih," jawab Sartino ketus. Mendadak, plak, Ratih menampar pipi Sartino. Mungkin sudah habis kesabarannya untuk meladeni Sartino. Sartino pun kaget dengan apa yang dilakukan Ratih barusan kepadanya. "Kenapa kamu menamparku Ratih?" tanya Sartino sambil mengelus pipinya yang terlihat memerah akibat tamparan Ratih. "Kamu sudah keterlaluan Sartino, selalu menggangguku. Aku kan sudah pernah bilang kalau tidak ingin pacaran sebelum lulus kuliah. Apa kamu belum paham juga dengan penjelasanku, sehingga terus memaksaku untuk menerima cintamu? Dasar tidak tahu malu." "Maaf Sartino, seandainya aku memiliki pacar, kamu sama sekali tidak masuk kriteriaku. Dengar itu cowok jelek, cuy," kata Ratih dengan penuh luapan emosi diakhiri meludah di depan Sartino. Aku pun kaget dengan apa yang dilakukan Ratih barusan pada Sartino. Ratih kemudian menarik tanganku untuk pergi dari tempat itu, meninggalkan Sartino yang masih diam membisu. Entah bagaimana perasaan Sartino saat itu setelah didamprat Ratih. Diary, keesokan harinya kami berangkat kuliah seperti biasanya. Namun yang tidak biasa adalah saat kami sampai di kampus, biasanya pejuang cinta Ratih yang bernama Sartino sudah mulai ngriseni saat kami datang. Namun hari itu kami tidak melihatnya masuk kuliah. Apakah karena kejadian kemarin siang? Entahlah, namun yang pasti kami merasa senang dan tenang karena tidak ada yang mengganggu kami.
Ratih khususnya. Namun keesokan harinya hal aneh terjadi pada sikap Ratih. Pagi itu sekitar pukul 8 seperti biasanya aku menghampiri Ratih untuk berangkat kuliah bareng. Aku mengetuk pintu kamar Ratih yang masih tertutup rapat. "Ratih, ayo kita berangkat. Sudah siang nih, nanti telat," kataku sambil mengetuk pintu. Namun tidak ada jawaban dari Ratih. Akhirnya aku mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Mungkin tadi malam Ratih lupa mengunci pintu setelah kami selesai mengerjakan tugas kuliah. Setelah pintu terbuka, aku kaget melihat Ratih yang tengah duduk di atas tempat tidurnya dengan posisi wajahnya tertumpu pada kedua lututnya yang tertekuk dan kedua tangannya berpegangan erat pada kedua kakinya yang tertekuk itu. Dia sama sekali tidak merespon kehadiranku. Tatapan matanya kosong, namun yang bikin aku heran, bibirnya selalu menyebut nama Sartino. "Ratih, kamu kenapa?" tanyaku pelan sambil memegang pundak Ratih. Namun Ratih masih tidak bergeming dari lamunannya dan bibirnya selalu menyebut nama Sartino. Aku bingung dengan kondisi Ratih saat itu. Akhirnya aku minta tolong pada Pak Samsu, penjaga kos kami, karena teman-teman kos yang lain sudah pada berangkat kuliah. "Neng Ratih, kenapa non Cynthia?" tanya Pak Samsu. "Entahlah Pak Samsu, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saja pagi ini kondisi Ratih sudah seperti ini," jawabku. "Sebentar non, itu namanya yang disebut Neng Cynthia bukannya cowok yang sering datang pas malam minggu dan Neng Ratih minta saya untuk mengusirnya?" tanya Pak Samsu lagi. "Iya betul Pak, kemarin lusa kami sempat bertengkar dengannya karena sikapnya sudah sangat keterlaluan dan menjengkelkan." Ratih sempat menampar Sartino dan meludahinya, terangku. Pak Samsu terlihat manggut-manggut mendengar ceritaku. "Sepertinya Neng Ratih terkena guna-guna ilmu pelet non," kata Pak Samsu. "Guna-guna ilmu pelet Pak?" tanyaku kaget. "Iya non, dugaan bapak, cowok yang bernama Sartino itulah pelakunya. Mungkin dia sakit hati dengan sikap Neng Ratih terhadapnya," jawab Pak Samsu. "Terus bagaimana dengan Ratih Pak?" tanyaku khawatir. "Bapak coba minta bantuan Ustadz Salman, mudah-mudahan beliau ada di rumah. Non Cynthia tunggu di sini saja jagain Neng Ratih," jawab Pak Samsu. Pak Samsu kemudian mengendarai sepeda motornya menuju rumah Ustadz Salman. Aku tahu Ustadz Salman karena beliau pernah beberapa kali mengisi tausiah di kampus, baik saat Maulid Nabi maupun saat acara buka puasa bersama di bulan Ramadan. Dari sekitar 30 menit kemudian, Pak Samsu sudah kembali bersama Ustadz Salman. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Salman saat berada di depan pintu kamar kos kami. "Waalaikumsalam Ustadz Salman, mari silahkan masuk Ustadz," jawabku. Ustadz Salman kemudian masuk diiringi Pak Samsu. Beliau berdua kemudian duduk di tepi kasur tempat tidur Ratih. Dan Ratih pun masih pada kondisi semula, tidak merespon kehadiran Ustadz Salman dan Pak Samsu. Dan mulutnya terus mengucap nama Sartino. Sejenak Ustadz Salman terdiam saat melihat ke arah Ratih dan mulutnya terlihat membaca doa. "Benar Pak Samsu, Mbak Ratih terkena pelet dari seorang pemuda bernama Sartino dengan bantuan dukun," kata Ustadz Salman. "Terus bagaimana Bu Ustadz?" tanya Pak Samsu. "Mbak Cynthia bisa minta tolong ambilkan segelas air putih?" tanya Ustadz Salman kepadaku. "Baik Ustadz," jawabku.
Aku kemudian mengambil segelas air putih dari galon Ratih dan memberikannya pada Ustadz Salman. Ustadz Salman kemudian membuka tas lempangnya dan mengambil bungkusan plastik yang ternyata berisi garam kerasak. Ustadz Salman mengambil sejumput garam tersebut dan memasukkannya ke dalam gelas yang berisi air putih. Mulutnya kembali terlihat komat kamit membaca doa. Ustadz Salman kemudian menuangkan sedikit air dari gelas tersebut ke telapak tangan kanannya dan mencipratkannya ke arah Ratih. Tiba-tiba Ratih seperti tersadar dari lamunannya. Dia seperti orang bingung. Aku ada di mana? Cynthia, ada apa ini? Apa yang terjadi denganku? Tanya Ratih kebingungan. Kamu tenang dulu Ratih, biarkan Ustadz Salman mengobati kamu terlebih dahulu. Kataku mencoba menenangkan Ratih. Mengobati aku? Tanya Ratih masih kebingungan. Mbak Cynthia, tolong bantu minumkan air ini ke Mbak Ratih, pinta Ustadz Salman kepadaku sambil menyerahkan gelas yang berisi air putih itu. Iya Ustadz, jawabku. Aku menerima gelas itu dan segera meminumkannya pada Ratih. Harus sampai habis Ustadz, tanyaku. Tidak harus habis, 1 teguk saja sudah cukup, jawab Ustadz Salman. Ratih, ayo minum dulu, kataku. Ratih pun meminum air itu beberapa teguk hingga air itu hampir habis. Sepertinya dia juga kehausan. Oh iya, jika nanti Mbak Ratih mau mandi, tolong masukkan air garam ini ke dalam air yang akan dipakai untuk mandi, kata Ustadz Salman sambil memberikan plastik kecil berisi garam kerasak kepadaku. Baik Ustadz, jawabku. Sementara itu kesadaran Ratih sepertinya sudah mulai pulih setelah minum air doa dari Ustadz Salman. Pak Ustadz, sekarang bagaimana kondisi teman saya? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tanyaku ingin memastikan kondisi Ratih. Insya Allah kondisi Mbak Ratih sudah membaik. Seperti yang sudah disampaikan Pak Samsu, Mbak Ratih terkena guna-guna semacam pelet yang dikirim oleh seorang dukun atas perintah seseorang. Dukun itu menggunakan air ludah Mbak Ratih sebagai media peletnya. Pesan saya, jika kita sedang marah kepada seseorang, cobalah untuk bersikap tidak berlebihan, apalagi sampai meludahi orang tersebut. Karena dampaknya bisa seperti yang dialami oleh Mbak Ratih. Jika orang yang diludahi tidak terima, kemudian mengambil ludah tersebut dan dibawa ke dukun, bisa bahaya. Seperti Mbak Ratih ini, jika tidak segera diobati, dia bisa meninggal atau minimal gila. Maka saat kita sedang marah, cobalah untuk memperbanyak istighfar agar hati kita bisa tenang kembali. Jelas Ustadz Salman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui perantaraan bantuan Ustadz Salman, Ratih bisa sembuh seperti sedia kala. Sementara Sartino sudah tidak berani lagi menggoda Ratih. Setiap bertemu kami, Sartino selalu menghindar, dan saat di kelas, tempat duduknya pun selalu menjauhi kami. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Cynthia di Surabaya. Terima kasih Mbak Cynthia yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Cynthia atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.